Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. As-sababu tsani li quwwatil mahabbah quwwatu ma'rifatillahi ta'ala wattisa'uha wastila'uha 'alal qalbi wa dhalik ba'da tathhiril qalbi min jami'i syawaghilid dunya wa 'alaiqiha yajri majra wad'il bidri fil ardi ba'da tanqiyatiha minal hashish wa huwa syitru tsani thumma yatawalladu min hadzal bidri syajaratul mahabbah wal ma'rifah وهي الكلمة الطيبة التي ضرب الله بها مثلا حيث قال ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وإليه الإشارة بقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب أي المعرفة والعمل الصالح يرفعه فالعمل الصالح كالجمال هذه المعرفة وكالخادم وإنما العمل الصالح كله بتطهير القلب أولا من الدنيا ثم إدامة طهارته فلا يراد العمل إلا لهذه المعرفة إلى آخره. Makna daripada kalam Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini. Sebab yang kedua karena kuatnya mahabbah. Sebab yang kedua untuk menambah kuatnya kecintaan kepada Allah. Kuatnya ma'rifat kepada Allah Ta'ala, luasnya dan menguasainya atas hati. Jadi artinya untuk menambah kecintaan kita kepada Allah itu salah satu sebabnya adalah disebutkan pada bab yang dahulu mengusungkan hati daripada kecintaan dengan dunia. Itu pertama. Yang sebab kedua agar cinta lawan Tuhan itu bertambah adalah menambahi makrifat kepada Allah, menambahi pengenalan kita kepada Allah. Karena orang yang luas makrifatnya, orang yang luas kenalnya kepada Allah, tentu kuat cintanya kepada Allah. Karena semakin kita mengenali Allah, semakin tahu kita keindahannya, semakin tahu kebaikannya, semakin tahu kasih sayangnya, tentu kita akan bertambah cinta kepadanya, cinta kepada Allah. Nah, jadi apabila kita kada berusaha, kada menuntut ilmu untuk menambah ilmu, untuk menambah ma'rifat kepada Allah, maka kecintaan kita kepada Allah kada bertambah juga. Kecintaan kita kepada Allah kada akan bertambah selama kita kada menambah ma'rifat kita, selama kita kada menambah pengenalan kita kepada Allah. Dan yang demikian itu sesudah mensucikan hati dari kesibukan-kesibukan dunia dan sangkut pautnya. Itu sudah jelas. Kita kada akan bisa menambah ma'rifat itu kalau kita kada mengurangi kesibukan duniawi. Kada akan bisa menambah ilmu kalau kada mengurangi kesibukan duniawi. Karena itu bertolak belakang. Saapa kita mengurangi dunia kita, saitulah masuknya ilmu kita, saitulah masuknya ma'rifat kita. Nah, jadi amun kita sudah penuh pikiran kita, sudah penuh hati kita dengan kesibukan-kesibukan dunia, maka ilmu yang kita dengar,
Ma'rifat yang kita kejar itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hendak singgahnya di tengah hibak. Nah, mestinya kan dari telinga turun ke hati, dari mata melihat turun ke hati, tapi hatinya sudah hibak. Macam-macam kesibukan di hati, non-stop. Pikiran itu, pikiran ini, macam-macam dalam hati, urusan-urusan. Sehingga walaupun kita hadir menuntut ilmu, walaupun kita melihat kejadian-kejadian alam, sampai ingat mata, hilang di mata. Sampai ingat telinga, keluar di telinga. Kadakawa lagi inya singgah dalam hati. Nah, sama lang kayak kita banyu juga. Misalnya imbir itu sudah hibak, walaupun di atasnya ada keran yang berbuka, tentunya limpas. Kenapa? Imbirnya sudah hibak, kada muat lagi. Walaupun ilmu kita selalu masuk telinga, setiap hari kita isi telinga dengan ilmu, baik langsung, baik di radio, baik di TV, baik di mana-mana ilmu masuk. Tapi penyinggahannya kada ada lagi, hibakan sudah keluarnya. Nah, jadi salah satu jalannya adalah mengusungi hati dahulu tunggadikitan daripada kesibukan itu, supaya ma'rifat itu bisa masuk ke hati. Bila ma'rifat itu masuk ke hati, otomatis cinta kita kepada Allah itu bertambah. Yang berlaku sebagaimana berlakunya menanam bibit di dalam tanah. Sesudah dibersihkannya tanah dari rumput, tentu bersiang dahulu, berincah dahulu. Dan itu adalah bagian yang kedua. Bagian yang kedua. Kemudian sesudah itu tumbuhlah dari bibit ini pohon mahabbah dan ma'rifah tadi. Imbah kita bersihi halamannya, kita tanami bagian yang keduanya, hanya tumbuh. Yaitu kalimat yang baik yang dijadikan contoh oleh Allah Ta'ala dengan kalimat tersebut, di mana Dia berfirman, daraballahu masala kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabitu wa furu'uha far'uha bis sama. Surat Ibrahim ayat 24. Artinya Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Dan kepadanya diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salih yarfa'uhu. Artinya kepadanya telah naik perkataan-perkataan yang baik. Kepada Allah artinya naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal yang salih menaikkannya. Perkataan yang baik itu adalah ma'rifat. Maka amal yang salih adalah seperti unta dan sebagai khadam untuk ma'rifat ini. Dan hanya saja amal salih semuanya adalah untuk penyucian hati. Amal salih, sembahyang, puasa, zakat, zikir, salawat, semuaan amal salih itu adalah tujuannya penyucian hati, membersihkan hati. Mula-mula dari dunia dibersihkannya hati itu, kemudian terus menerusnya penyucian hati itu berkesinambungan terus menerus. Maka tidak dikehendaki amal itu kecuali untuk ma'rifat ini.
Jadi sebenarnya amal ibadah yang kita lakukan hari-hari, amal saleh yang kita lakukan setiap hari itu adalah tujuannya untuk ma'rifat kepada Allah. Tujuannya untuk mengenal Allah. Adapun ilmu dengan cara beramal, fikih itu ilmu cara beramal. Sabah udo kayak apa syarat rukunnya kan tuh fikih. Sembahyang kayak apa syarat rukunnya tuh fikih. Maka ia dikehendaki untuk amal. Nah, ilmu itu tujuannya untuk beramal. Maka ilmu adalah yang pertama dan yang terakhir. Ilmu cara beramal membuahkan amal. Amal ini akan membuahkan ilmu lagi. Jadi ilmu kita belajar supaya kau mengamalkan. Sembahyang bujur karena berilmu, wudu kita bujur karena berilmu. Wudu nang bujur, sembahyang nang bujur, itu akan membuahkan lagi ilmu. Ilmu apa? Ilmu billah, ilmu dengan Allah. Artinya orang nang berilmu lalu mengamalkan ilmu, akhirnya diberi Tuhan pulang ilmu untuk mengetahui Allah Ta'ala. Nah, jadi ilmu itu yang pertama dan yang terakhir. Karena kayak apa aja kita berisi teori tentang ma'rifat kepada Allah. Misalnya ada buku panduan untuk mengenal Allah. Nah, itu pasti kada akan berhasil kalau kada didampingi dengan amal. Nah, paling-paling ini bisa memandir. Nah, memandir ini luar biasa ahlinya karena ada bukunya. Tapi untuk merasakan bagaimana ma'rifat itu ini kada kawa. Karena ma'rifat itu didapat adalah melalui amaliyah. Kada cukup hanya ilmu semata. Dan tujuan muamalah tujuan beramal adalah membersihkan dan mensucikan hati. Sembahyang contohnya beramal. Dalam sembahyang itu ada diajarkan ruku'. Dalam sembahyang ada diajarkan sujud. Nah, itu adalah gunanya semuaan mensucikan hati. Dalam sembahyang ada kalimat takbir. Semuaan tujuannya adalah membersihkan hati. Dalam ibadah ada disebut puasa. Puasa itu tujuannya apa? Mensucikan hati. Dalam ibadah ada disebut zakat. Zakat itu mensucikan hati, terutama dari kebakhilan. Di dalam haji tujuannya mensucikan hati. Jadi muamalah itu sebenarnya tujuannya mensucikan hati, supaya jelas padanya kebenaran yang nyata dan supaya ia terhias dengan ilmu ma'rifat, yaitu ilmu mukasyafah ngarannya. Dan manakala berhasil ma'rifat ini, niscaya dengan pasti akan diikuti oleh cinta. Bila kita ma'rifat bujur lawan Tuhan, pasti cinta Tuhan itu mengiringinya. Sebagaimana orang yang normal tabiatnya, ketika ia melihat wajah yang cantik dan diperdapatinya dengan mata yang zahir, niscaya disenanginya wajah yang cantik itu dan ia condong kepadanya. Nah, siapa aja katuju melihat wajah nang cantik itu, asal orangnya normal. Walaupun inya kada bisa menikmati kecantikan orang itu, tetapi katuju tetap ada. Itu pasti.
bagi orang yang normal. Nah itu sudah peraturan, sudah tabiat. Bila kita mengenal, mengetahui orang itu wajahnya cantik, pasti ketujuh. Makin kita kenal, makin kita tahu kecantikannya, makin ketujuh orang normal. Nah itu juga bandingannya dengan Allah Ta'ala. Kita ini kurang cinta kepada Allah karena kita kurang mengenalnya. Kita hanya kenal bahwa Tuhan itu adalah Allah, Tuhan itu menciptakan alam, Tuhan itu menciptakan matahari bulan, Tuhan itu ini, hanya sekedar itu pengenalan kita. Dan itu pun hanya lewat pengajian, lewat buku, lewat media-media lainnya. Belum merasakan lagi. Manakala telah disenanginya, niscaya hasillah kelezatan. Maka kelezatan itu secara pasti mengikuti kecintaan. Kelezatan itu mengikuti kecintaan, kecintaan mengikuti ma'rifat. Ma'rifat itu mengikuti ilmu dan amal. Kita berilmu, kita beramal, dapat ma'rifat, otomatis cinta. Bila mana cinta, otomatis ada kelezatan. Kelezatan apa? Kelezatan kita menyebutnya, kelezatan kita mendengar orang menyebutnya. Itu sudah nyata. Kita tuh mencintai seseorang umpamanya. Di waktu kita menyebutkan nama orang yang kita cintai itu, pasti ada kelezatan. Pasti ada kelezatan. Kita tuh mencintai umpamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai Nabi kita. Di waktu kita menyebutkan nama Nabi kita, itu ada kelezatan dalam hati kita. Atau ada orang menyebut Nabi kita, ada kelezatan. Nah, demikianlah cinta kepada Allah. Kita menyebut nama Allah itu ada kelezatan. Kita mendengar orang berzikir, kita ada kelezatan. Karena yang disebut itu adalah yang kita cintai. Maka kelezatan itu secara pasti mengikuti kecintaan. Dan tidak sampai kepada ma'rifat ini, kadakawa kepada ma'rifat ini sesudah terputusnya segala gangguan dunia pada hati, kecuali dengan pikiran yang bersih dan zikir yang terus menerus, ketekunan yang sangat untuk mencari dan memandang yang terus menerus pada Allah Ta'ala, pada sifat-sifatnya, pada kerajaan langitnya, dan pada makhluk-makhluknya yang lain. Dan orang-orang yang sampai pada martabat ini, martabat apa? Martabat nang ma'rifat lawan Tuhan, yang dia cinta lawan Tuhan, yang dia itu lezat bila mendengar Tuhan. Nah, nang sampai ke martabat ini, mereka terbagi kepada dua macam. Kita tuh hendak jadi orang nang makrifat lawan Allah, jadi hendak orang nang mencintai Allah, jadi orang nang bila mendengar Allah itu nyaman. Ada dua macam caranya untuk sampai ke situ. Satu, orang-orang yang kuat dan awal mula makrifat mereka dengan Allah Ta'ala. Kemudian dengan makrifat itu mereka mengenal yang selain Allah. Ini golongan orang-orang yang disebut majzub. Majzub. Majzub ini artinya orang yang dipilih Allah
untuk ditariknya makrifat kepada Allah tanpa melalui tahapan-tahapan suluk. Itu majzub ngarannya. Orang majzub ini macam-macam. Kenapa Tuhan menarik orang ini? Salah satunya penyebabnya orang ini punya keturunan yang baik. Orang ini punya turunan yang saleh, yang wali, nenek moyangnya. Nah, lalu orang ini ditarik oleh Tuhan kepada makrifat tanpa melalui tahapan-tahapan suluk. Nah, sesudah ditarik, orang ini dikembalikan kepada makhluk. Nah, jadi orang ini lebih dahulu mengenal Allah daripada mengenal makhluk. Lebih dahulu mengenal Allah daripada mengenal makhluk. Ini ia istilahnya la ilaha illallah qabla kulli syai'. Dalam zikir kita ada biasa la ilaha illallah qabla kulli syai'. Jadi kalau itu, nah ini ya orang ini kedudukannya. Inya Allah berdahulu, imbah kenal Allah hanya kenal makhluknya. Nah, ini orang-orang yang kuat. Dan awal mula ma'rifat mereka dengan Allah Ta'ala. Kemudian dengan ma'rifat itu mereka mengenal yang selain Allah. Orang ini biasanya dicari Tuhan dari orang nang keturunan baik. Bisa juga orang ini hendak mulai. Orang ini hendak ma'rifat lawan Tuhan. Hanya hendak. Tapi punya keinginan yang sangat kuat. Ini sangat kuat keinginannya untuk ma'rifat kepada Allah, hendak belajar ilmunya, hendak mengamalkan amalannya. Keinginannya sangat kuat dan Tuhan mengetahui itu, ditarik Tuhan. Nah, bisa juga kayak itu. Yang kedua, orang-orang yang lemah dan awal mula ma'rifat mereka dengan af'al. Kemudian mereka naik daripadanya kepada fa'il, orang yang berbuat. Nih ya orang nang suluk artinya orang nang maitihi af'al dahulu, hanya maitihi Allah. Orang nang malihati bulan dahulu, tuh bulan bagusnya, tarangnya bulan itu. Tuhuk memandang-mandang bulan dahulu, hanya ingat itu ciptaan Allah. Nah, itu nang kedua ini. Ada yang pertama tadinya sebelum melihat baiknya bulan itu Allah dahulu diingatnya. Begitu melihat bulan bagus, nya langsung ingat kepada Allah. Hanyar bagusnya bulan olahan itu. Nah, itu yang pertama tadi, itu orang-orang yang kuat itu. Kada kau diturutin itu orang yang dapat anugerah dari Allah. Nya melihat nang apakah sesuatu di dunia nih, melihat sesuatu nang baik, sebelum mengatakan itu sesuatu baiknya ingat bagusnya Tuhan dahulu dipandangnya. Nah, sebagai memandang kepada Allah hanya bagusnya ciptaan Tuhan itu, tapi Allahnya berdahulu inya. Ini nang makam nang kuat nih, nang majzub. Ada nang kedua ini tuhuk dahulu guling mengguliming bagusnya barang ini nah kusut memusuti dahulu berjam-jam menggulimbing barang bagusnya, baiknya, maharatnya, ulahannya. Sudah itu hanya ingat, ini ulahan Tuhan, anugerah Allah. Nah, ini nang kedua nih. Mulai af'al dahulu yang dilihatnya, hanya melihat fa'il yang memperbuatnya. Kepada yang pertama diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala, awalam yakfi birabbik annahu ala kulli syai'in syahid. Artinya, apakah Tuhanmu tidak cukup bahwa sesungguhnya dia menyaksikan segala sesuatu. Nah, jadi orang ini melihat apapun ini ingat Allah dahulu. Ingat Allah dahulu, hanya ingat makhluk ini. Dan dengan firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu, artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia. Dari penyaksian ini sehingga mereka memandang, di mana mereka ditanya oleh seseorang, dengan apa kamu mengenal Tuhanmu? Ia menjawab, saya mengenal Tuhanku dengan Tuhanku.
Aku ini mengenal Tuhan adalah Tuhan yang mengenalkan dirinya lawan aku. Jadi orang ma'rifat lawan Allah Ta'ala ini ada yang kita berusaha sehingga kita mengenal Allah, ada Allah seorang yang mengenalkan dirinya kepada orang itu. Jikalau tidak Tuhanku, niscaya saya tidak mengenal Tuhanku. Itu kadakawa dibahas, itu kadakawa dikisah, dan itu kadakawa diterangkan. Yang pertama ini nang kita urus, nang kita kawa berusaha, nang kedua nih. Nang kedua ini adalah makam nang la ilaha illallah ba'da kulli syai. La ilaha illallah tapi ba'da kulli syai. Melihat dahulu sapida ini, melihat dahulu bulan ini, melihat dulu bintang ini, melihat dahulu ini. Hanya la ilaha illallah imbahnya. Nah itu ngarannya la ilaha illallah ba'da kulli syai'in. Itu nang kita kau berusaha di bab situ. Dan kepada yang kedua diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbik annahu ala kulli syai'in syahid. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru, dan pada diri mereka sendiri ada tanda-tanda kekuasaan kami, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagimu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Jadi Allah memperlihatkan dulu kepada kita ini tanda-tandanya. Dengan tanda-tanda itu kita supaya ingat lawan nang maulah tanda itu. Dan dengan firman Allah Azza wa Jalla, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, artinya dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi. Ya, Tuhan menyuruh memperhatikan kepada kita ini. Ya, Tuhan perhatiakan pang langit bumi ini tuh nah perhatiakan. Dan dengan firman Allah Ta'ala, kulin zuru madza fis samawati wal ard, artinya katakanlah, perhatikanlah apa yang berada di langit dan di bumi. Nah, Tuhan menyuruh kita. Dan dengan firman Allah Ta'ala, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Artinya Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Adalah ulahan Tuhan yang kada seimbang, kadada. Semuaan ulahan Tuhan itu teratur, rapi. Maka lihatlah berulang-ulang. Nah, sekali lagi pulang itihi, 2 kali pulang pandang. Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, jar Tuhan, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu, tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Artinya kita memandang, mengontrol ulahan Tuhan ini sampai uyuh, kita kontrol kadada nang cacatnya. Ciptaan Tuhan itu kadada nang sesuainya. Ciptaan Tuhan kadada nang kada seimbangnya. Nah, jadi artinya Tuhan menyuruh kita mengitihi dahulu. Itihi dulu. Hanyar ingat kepada Tuhan. Ini nang gulungan nang kedua. Nang pertama tadinya belum lagi maitihin itu sudah ingat Allah berdahulu. Orang tuh takana misalnya pisau kah, cucuk jarum kah, beluman lagi merasa sakit, sudah Allah berdahulu di hatinya. Nah, cucuk misalnya cucuk jarum, beluman lagi sakit,
tercucuk Allah berdahulu. Nah ini la ilaha illallah qabla kulli syai. Ada orang jam itu juga. Ada juga yang tercucuk jarum, aduh sakitnya, banyaknya darahnya. Allah itu ada juga nang kayak itu. Ini nang la ilaha illallah ba'da kulli syai. Ini nang kedua, disuruh Tuhan dulu kontrol. Ya Tuhan ikam itihi, ya Tuhan ikam rasakan. Adalah ciptaan Tuhan tu nang kada baik, adalah ciptaan Tuhan tu nang rusak, nang seimbang kada seimbang. Sekali metihi, gitu ulangi lagi sekali, ulangi pulang, ulangi lagi sampai uyuh. Niscaya kada terdapat nang kada seimbang dari ciptaan Tuhan itu. Nah jadi kita artinya dapat sesuatu merasakan nyaman, rasanya ya nyaman tuh dulu. Hanyar alhamdulillah, ayo ada apa-apa, asa ada alhamdulillahnya. Nah sakit tuh, aduh sakitnya ada apa-apa, asal langsung betul ingat kepada Allah. Nah, itu makam nang kedua ini, kedudukan nang kedua ini. Amun kadada jua ang sakit baharianan, aduh baharian itu aja digula, kadada ingat Allah. Nah ini nang luput kedua-duanya. Yang pertama tadi kada, yang kedua ini kada. Karena musibah sudah bertahun-tahun masih aja sadihnya lagi. Bertahun-tahun sudah dapat cobaan, dapat musibah oleh Tuhan, tetap aja kada ingat-ingatnya. Nah ini kada ada kedua-duanya. Yang pertama tadi kada, yang kedua ini kada. Jalan ini adalah jalan yang termudah atas kebanyakan orang. Ini paling nyaman. Suruh Tuhan mengontrol dahulu, suruh Tuhan rasai dahulu, rasai aja Tuhan dahulu. Nah kita udah mikirkan aku rasai dulu, nyaman kada, dirasai sudah. Nah, sudah nyaman, oh hanya kita mengakui. Jalan ini adalah jalan yang termudah atas kebanyakan orang, yaitu jalan yang paling luas bagi as-salikin, bagi orang-orang yang menjalani jalan Allah. Untuk inilah kebanyakan perintah Al-Quran mengajak untuk tadabbur, tafakkur, mengambil i'tibar dan memperhatikan pada tanda-tanda yang di luar hitungan banyaknya itu. Tadabbur, perenungan, tafakkur, memikirkan, mengambil i'tibar. Kita disuruh menghadiri orang mati. Dalam hadis Nabi, ahdiru mautakum walakinuhum bila ilaha illallah. Jadi Nabi hadiri orang yang hendak mati itu. Apalagi hadis Nabi, umpati orang kakubur ma'atar jenazah itu. Kenapa menyuruh itu Nabi kita? Supaya kita ini mengambil i'tibar. Mengambil i'tibar. Bukan hanya sekadar disuruh ma'itihi orang hendak mati itu aja kada. Bukan suruh ma'atar jenazah kakubur itu aja kada. Tapi intinya Nabi menyuruh i'tibar. Oh ini orang sugihnya, bungasnya, banyaknya berisi harta, tapi akhirnya dipatak di tanah. Nah, betikar kada, beranjang kada, langsung ke tanah, dibuka akan pulang pipinya, langsung tadatuk tanah. Itu jadi i'tibar. I'tibarnya napa? Aku ini kena ka ini juga. Nah apalagi gunanya harta nangnya mati-matian itu mencari. Sadan siapa lagi? Nah, ininya bulik kepada Tuhan. Nah, disuruh kita nih i'tibar. Nah, itu maksudnya. Jadi ciptaan Allah ini kita disuruh melihat, kita disuruh mendengar supaya mengambil i'tibar. Kita disuruh mempelajari bagaimana tuh kerajaan Firaun supaya ma'iktibar. Firaun tuh kayak apa hebatnya, kayak apa perkasanya, sekalinya mati lamas. Mati lamas Firaun itu. Kita disuruh ma'iktibar bagaimana Namrud, kerajaan Namrud itu luar biasa kuatnya Namrud itu. Sekalinya matinya kenapa? Nyamuk masuk ke telinga kalau mau keluar lagi.
Begitu mudahnya Tuhan mematii seorang manusia hanya dengan seekor nyamuk. Nyamuk kirim Tuhan ke telinga, masuk ngaung-ngaung di telinganya, kada mau keluar, mati namurus itu. Nah itu disuruh Tuhan kita mengaji, mempelajari itu ma'iktibar, supaya kita maulah pedoman. Nah jadi disuruh Tuhan memandang langit, memandang bumi, memandang apa, bukan hanya sekedar memandang itu, tetapi disuruh i'tibar, ciptaan Tuhan itu kayak apa. Jalan ini adalah jalan yang termudah dan atas kebanyakan orang, yaitu jalan yang paling luas bagi as-salikin, orang-orang yang menjalani jalan Allah. Untuk inilah kebanyakan perintah Al-Quran mengajak untuk tadabbur, tafakkur, mengambil i'tibar dan memperhatikan pada tanda-tanda yang di luar. Banyak hitungannya, kita mau memikirkan banyak yang menunjukkan kepada kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kamu mengatakan bahwa masing-masing dua jalan itu sulit, maka terangkanlah kepada kami dari dua jalan itu apa yang dapat tertolong dengannya untuk ma'rifat dan bisa sampai dengannya kepada cinta. Kayak apa caranya supaya sampai kepada cinta lawan Allah tadi? Nah jalannya ya dua macam tadi, dan itu adalah sulit, ujar. Terangkanlah kepada kami bagaimana caranya untuk bisa menjalani jalan yang salah satu antara dua tadi. Jalan yang pertama adalah orang yang ingat Allah dahulu, hanyar merasa. Nah, begitu makan yang nyaman, makan yang nyaman nih, beluman lagi merasa nyaman, ini sudah ingat Allah Rabbi, hanyar nyamannya. Allah pada hulu hanyar nyamannya. Dan yang kedua nih, aduh nyamannya habis sepiring sudah hanyar alhamdulillah. Itu. Nah, angkat situ maka ketahuilah bahwa jalan yang tertinggi. Pengajian esok Jumat pagi kita libur atau perayaan. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatiha ila hadratin Nabi wa alihi bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم